Pernah nggak sih kamu lagi santai tapi tiba-tiba pikiran kamu kayak lagi lari maraton? Otak kamu mikirin semua hal yang udah, sedang, dan bakal terjadi. Dari chat yang belum dibalas, deadline tugas yang mepet, sampai kenapa hidup kamu nggak seestetik di Instagram. Rasanya kepala mau meledak kan? Kita hidup di era di mana overthinking udah kayak hobi. Kita terjebak dalam labirin pikiran sendiri. Dan parahnya, kita anggap itu normal. Padahal, itu yang bikin kita capek mental, gampang cemas, dan sering burnout. Ini bukan cuma soal lelah mikir, tapi ini soal kesehatan mental kamu yang lagi dipertaruhkan. Di video ini kita nggak bakal kasih teori-teori manis. Kita bakal bahas 3 cara menampar buat bikin pikiran kamu balik ke jalur yang benar. Ini bukan buat orang yang nyari motivasi semu, tapi buat kamu yang udah muak sama diri sendiri dan pengen ngambil alih kendali. Semua tips ini bukan cuma omong kosong, tapi punya dasar ilmiahnya. Coba jujur, kenapa kamu overthinking? Bukan karena kamu kurang kerjaan, tapi karena kamu nggak ngasih otak kamu waktu istirahat yang benar. Otak kamu itu bukan mesin, tapi alat yang butuh dirawat dan diberi batasan. Masalahnya, kamu sering banget kebanyakan konsumsi konten. Tiap scroll TikTok atau Instagram, kamu ngelihat hidup orang lain yang kelihatannya sempurna, terus otak kamu langsung sibuk bandingin diri kamu. Ini yang bikin otak kamu nggak pernah istirahat. Kamu jadi terjebak di lingkaran setan, merasa kurang dan nggak sepadan. Takut salah. Kamu takut bikin keputusan, takut ngomong, takut bertindak. Akhirnya kamu mikirin setiap kemungkinan terburuk sampai nggak jadi ngapa-ngapain. Nggak bisa menerima. Ada hal yang udah kejadian dan nggak bisa kamu ubah, tapi kamu terus-terusan putar ulang di kepala. Ini seperti menonton film yang udah tahu endingnya jelek, tapi kamu paksa nonton berulang kali. Ini bukan cuma membuang waktu, tapi juga menguras energi mental kamu tanpa hasil. Menurut para ahli neuroscience, saat kamu overthinking, bagian otak yang namanya amigdala, pusat rasa takut, jadi super aktif. Ini membanjiri tubuh kamu dengan hormon stres, dan yang paling parah, ini melemahkan prefrontal cortex, bagian yang bertanggung jawab untuk berpikir logis dan membuat keputusan. Makanya makin kamu cemas, makin sulit kamu berpikir jernih. Jadi sekarang, mari kita bahas cara ngelawannya. Jurus 1. Ritual defrag otak. Pikiran kamu berisik karena semua file numpuk di kepala kamu. Otak kamu butuh didefrag. Ini adalah ritual sederhana, tapi powerful untuk mengendalikan banjir pikiran. Caranya, ambil kertas dan pulpen. Sekarang, tulis semua yang ada di otak kamu. Gak perlu rapi, gak perlu mikir. Tulis saja semua kekhawatiran, ide, atau tugas yang bikin pusing. Pokoknya, buang semua isinya ke atas kertas. Lakukan ini 5-10 menit tanpa henti. Setelah selesai, kamu bakal sadar betapa kacaunya pikiran kamu, dan kamu juga bakal ngerasa lebih lega. Pikiran yang tadinya terasa besar dan menakutkan, sekarang cuma terlihat sebagai coretan-coretan di atas kertas. Ini semacam ritual wajib buat ngosongin sampah di kepala kamu. Jurus 2. Bikin jadwal buat galau. Pikiran cemas itu kayak tamu nggak diundang yang datang seenaknya. Kamu nggak bisa mengusir dia, tapi kamu bisa ngasih dia jatah waktu. Teknik ini dikenal dalam dunia psikologi sebagai worry time, dan merupakan bagian dari Cognitive Behavioral Therapy atau CBT. Caranya, tentukan 15 menit setiap hari, misalnya jam 8 malam. Jadwal ini cuma buat kamu galau. Kalau pikiran cemas datang di luar jam itu, bilang ke diri kamu, nanti ya, udah ada jadwalnya. Paksa diri kamu untuk menunda pikiran itu sampai jadwalnya tiba. Awalnya emang kerasa aneh, tapi ini ngelatih otak kamu buat nurut. Lama-lama, otak kamu bakal tahu kalau galau itu ada waktunya, dan nggak perlu berisik selama 24 jam. Di luar jadwal itu, kamu bisa kembali fokus pada hal-hal yang penting. Jurus 3. Ubah. Pertanyaan kenapa menjadi gimana. Overthinking itu seringnya terjebak di pertanyaan kenapa ini terjadi, atau kenapa aku nggak bisa. Pertanyaan ini nggak pernah ada jawabannya,
dan cuma bikin kamu merasa jadi korban. Ini adalah inti dari prinsip dasar CBT, yaitu mengubah pola pikir yang gak produktif. Ganti pertanyaan kamu jadi gimana, daripada nanya, kenapa aku gagal? Coba ganti jadi gimana aku bisa belajar dari kegagalan ini. Daripada nanya, kenapa dia ngomong gitu? Coba ganti jadi, gimana aku harus bereaksi dengan tenang? Daripada nanya, kenapa hidupku gak kayak dia? Coba ganti jadi, gimana aku bisa fokus pada hal yang bisa aku kembangkan di hidupku? Dengan cara ini, kamu gak cuma mikir tapi langsung nyari solusi. Kamu ngambil alih kendali, bukan cuma meratapi nasib. Kamu jadi pemain, bukan penonton. Sadarilah, pikiran kamu itu bukan musuh, tapi kamu harus jadi bosnya. Kunci buat tenang di era overthinking ini bukan dengan ngilangin pikiran, tapi dengan tahu cara ngendaliinnya. Jadi gak ada alasan lagi buat bilang, aku emang overthinkingan, itu cuma alasan. Sekarang kamu udah tahu caranya. Mulai dari satu hal aja. Lakuin hari ini juga, jangan nunggu besok. Karena yang paling nyesek itu bukan penyesalan, tapi hidup yang gak pernah bener-bener kamu jalanin karena otak kamu sibuk di masa lalu dan masa depan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam positif.